Ya, itu yang ini yang semester berapa? Yang semester 3, Rian. Halo, Rian. Ya Pak, kemarin nanyain teh kelas A semester 3 katanya sama Pak Taufi. Kelas A semester 3 ya. Itu tulisan di situnya bukan kelas A kayaknya ya. Sudah berubah menjadi kelas-kelas yang lain ya. Iya katanya yang semester 3 teh kelas E juga jadi kelas D. Jadi kelas E gitu ya. Soalnya kalau kelasnya tidak ada yang sama itu teh kelasnya. Cuma yang ini yang apa namanya tuh yang beda tuh menjadi kelasnya itu sampai ke F kalau tidak salah. Jadi kita mulai saja berarti ya. Kok masih sangat sedikit? Kenapa ya? Memang segini. Ini tuh kemarin perasaan 30-an ya. Pada kemana ya? Lagi 16 di ruangan. Ya, kita mulai saja ya, walaupun masih sedikit ya ini ya. Suara Bapak terdengar jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya. Nanti kita dibagi menjadi beberapa kelompok ya. Nanti kita akan bagi langsung sekarang gitu ya. Untuk nanti presentasi seperti biasa gitu ya. Hari ini belum ada absennya ya, Pak? Kelasnya udah sesuai tidak kalau yang sekarang? Udah kelas A, Pak. Enggak, semuanya sudah ada di e-learning ya? Udah kayaknya, Pak. Kalau literasi ini udah dari awal udah ada, Pak, di e-learning. Oh, enggak ada masalah berarti ya? Iya, Pak. Ya, coba kasih dulu ya. Soalnya di bapaknya itu ini apa namanya tuh awal masih belum benar. Ya, silakan di refresh ya, sudah ada daftar hadir.
Ya, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang belum buka video, silakan untuk buka videonya ya. Ini ada Pratama, ada Abdul Fajar, ada Yoyun, ada Putri, Asep Tendi, Adenindi, Sapana, Oktibia, Fitri, Anisha. Silakan untuk buka videonya ya. Semuanya untuk dibuka videonya, silakan. Kita akan sekilas mengenai literasi sains terlebih dahulu. Ya, di sini literasi sains itu adalah berasal dari kata literasi, yaitu melek atau gerakan pemberantasan huruf. Kata sains itu berarti ilmu pengetahuan. Nah, dari awalnya itu adalah pemberantasan buta huruf gitu ya, seperti itu. Cuma kalau sekarang lebih dalamnya lagi, literasi itu menjadi melek atau memahami atau mengerti gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian pengertian literasi sains menurut PISA, Program International Student Assessment dalam WAI tahun 2006 mendefinisikan literasi sains sebagai kemampuan menggunakan pengetahuan sains, mengidentifikasi permasalahan dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti. Nah, di sini untuk menarik kesimpulan pun itu menggunakan langkah-langkah sains atau langkah-langkah ilmiah yang kita kenal dengan menggunakan metode ilmiah. Itu sebagai bukti-bukti. Jadi kalau sekarang menyatakan bahwa kalau kita menggunakan batu di perut, kemudian kita sedang sakit perut, kemudian setelah itu perutnya tidak lagi menjadi sakit, nah itu adalah belum sains gitu ya, seperti kalau Bapak tanya ke Arum Damayanti, kira-kira kalau ilmu-ilmu atau penyembuhan-penyembuhan yang dilakukan oleh paranormal tanpa ada obat yang diberikan, itu termasuk ilmiah tidak? Tanpa ada obat yang diberikan, Pak. Ya, jadi dipegang oleh seorang paranormal atau dari batu, kemudian nanti dimasukkan ke air, kemudian setelah itu bisa sembuh, itu apa namanya tuh, termasuk ilmiah tidak kira-kira? Enggak kayaknya, Pak. Kenapa tuh seperti itu? Tahu ya, Pak. Karena bukti-buktinya tidak jelas Iya, dan nggak tidak ada. dapat dibuktikan secara ilmiah gitu ya, seperti itu Iya, ya. Pak. Nah, kemudian literasi sains dalam jurnalnya The Meaning of Science menyatakan literasi sains itu berarti penghargaan pada ilmu pengetahuan dengan cara meningkatkan komponen belajar dalam diri agar memberikan kontribusi pada lingkungan sosial. Nah, di sini berarti ada sebuah penghargaan dari diri untuk berkontribusi pada lingkungan sosial dengan adanya ilmu IPA itu sendiri. Karena salah satunya sains dalam bentuk IPA sebenarnya itu tidak jauh dari kehidupan manusia itu sendiri gitu ya, seperti itu. Jadi konsep-konsep yang sudah ditemukan itu saling membangun untuk membuat teknologi yang ada sekarang ini. Jadi ketika kita ada yang disebut dengan semikonduktor, kemudian ada yang disebut dengan apa namanya itu integrated circuit atau IC, nah itu sebenarnya adalah pengimplementasian konsep-konsep sains gitu. Kemudian literasi sains juga menurut Samos tentang manfaat dan kerugian sains. Mungkin Bapak pernah cerita bahwa hal yang sangat menyedihkan yang diterima oleh si Alfred Nobel sampai dia membuat hadiah Nobel itu dikarenakan ilmu sains yang ditemukan itu bertujuan untuk membuat dinamit gitu ya. Kemudian hal yang sama juga dirasakan oleh apa namanya tuh yang dirasakan juga oleh apa namanya tuh Albert Einstein ketika ilmunya itu digunakan untuk melakukan pengeboman Hiroshima dan Nagasaki gitu ya. Kemudian kemampuan menggunakan pengetahuan sains dalam memecahkan masalah, tentunya hal-hal yang berguna bagi manusia gitu ya, seperti itu.
ketika kita membuat transplantasi, kemudian atau kita membuat apa namanya tuh yang disebut dengan bayi tabung dan lain sebagainya, kalau kita tidak dilandasi dengan mungkin kepercayaan, keimanan, itu nanti bisa bermasalah gitu ya, seperti itu. Kemudian kemampuan untuk berpikir kritis dan berusaha dengan keahlian sains. Kemudian dimensi literasi sains, di sini ada proses sains menunjukkan pada proses mental yang terlibat ketika menjawab suatu pertanyaan atau memecahkan masalah, seperti mengidentifikasi dan menginterpretasi bukti serta membuat sebuah kesimpulan. Jadi memecahkan masalah, mengidentifikasi, menginterpretasi bukti serta menerangkan sebuah kesimpulan dari proses-proses sains yang sudah dilakukan. Kemudian ada konten sains merujuk pada konsep-konsep kunci yang diperlukan untuk memahami fenomena alam dan perubahan yang dilakukan terhadap alam melalui aktivitas manusia gitu. Nah, kalau Bapak tanya, coba Cica Yuliana. Cica, kalau menurut Cica kira-kira kenapa ketika kita menggunakan presto itu bisa membuat makanan menjadi empuk, beda dengan panci biasa? Kira-kira kenapa tuh? Ada konsep sains apa di sana? Mana Cica malah ngilang ya, malah gak ada. Atau Bapak tanya ke Indri ya, Indri Puspita. Kalau menurut Indri, kenapa tuh? Kenapa ketika kita menggunakan presto itu bisa membuat makanan menjadi empuk? Apa yang dilakukan dengan presto? Mungkin karena suhunya Pak, terus udaranya yang Suhunya kenapa emang? panas. Panas. Kalau pakai panci biasa nggak panas gitu? Nah, jadi konsep-konsep sains itu sangat bersinggungan dengan kehidupan kita ya. Kenapa itu bisa empuk? Dikarenakan tekanan yang biasa, kalau tidak ada pemberat, tidak ada penutup yang rapat, itu tekanannya hanya 76 mm per air raksa. Itu kalaupun di pantai. Kalau di gunung itu tekanannya lebih berkurang lagi gitu. Nah, seperti itu gitu ya. Kemudian ketika tekanannya tambah, maka titik didih air itu bisa di atas 100 derajat Celcius. Itu. Kalau menurut Arum nih, di rumah ada ini ya, ada lemari es ya? Ada, Pak. Ya. Pernah memegang pinggirnya nggak? Kok kenapa pinggirnya itu suka panas gitu? Iya, pinggir kulkas panas gitu, Pak. Ya, itu kenapa tuh? Ada konsep sains apa yang muncul di sana? Mungkin perubahan energi itu, Pak, dari yang listrik kan masuk ke dalamnya panas. Masuk ke dalamnya dingin, jadi bekuin sama ngawetin makanan di dalam. Terus yang di luarnya panas. Kayak mana, nggak tahu, Pak. Ya, jadi sebenarnya banyak konsep-konsep sains di kita gitu ya, seperti itu yang belum kita ketahui ya. Kenapa kulkas bisa seperti itu? Dikarenakan itu kan ya sekarang yang digunakan zat untuk mendinginkannya namanya freon ya. Nah, freon itu nanti dipompa, kemudian setelah itu kalor yang ada di makanan itu diambil oleh freon, kemudian setelah itu oleh freonnya sebagian panasnya dikeluarkan gitu, seperti sehingga membuat apa namanya tuh di pinggirnya itu agak hangat gitu ya, seperti itu. Sebenarnya itu adalah kalor yang ada di makanan. Kemudian kenapa bisa awet? Dikarenakan mikroba kan di sana tidak berkembang gitu ya, seperti itu. Jadi gitu ya. Kemudian selanjutnya di sini dimensi proses sains, mengenal pertanyaan ilmiah, mengidentifikasi bukti, menarik dan mengevaluasi kesimpulan, mengkomunikasikan kesimpulan yang valid, kemudian mendemonstrasikan. Nah, kemudian orang-orang dulu menyatakan bahwa ketika sakit perut gunakanlah daun jambu gitu ya, supaya nanti sembuh gitu ya. Bahkan tiap daerah punya kepercayaan masing-masing. Oh, kalau batuk nanti menggunakan ini, oh kalau nanti pusing menggunakan ini dan sebagainya.
Nah, hal tersebut sebenarnya harus dibuktikan secara ilmiah gitu ya, seperti itu. Kalau untuk daun jambu batu itu sudah dibuktikan bahwa memang ada pengaruhnya gitu ya, seperti itu. Nah, semuanya juga harus dibuktikan supaya nanti menjadi kebenaran yang ilmiah gitu ya, seperti itu. Bapak tanya lagi ke Anisya Oktavia Putri. Ya, Pak. Ya, kalau menurut Anisya nih, Anisya pernah mendengar nggak bahwa apa namanya tuh bekas air daging, bekas apa namanya tuh air ikan ketika disiramkan ke mangga, nanti mangganya bisa manis. Percaya nggak? Enggak, Pak. Saya belum pernah nyobain. Nah, yang seperti itu kalau ada mitos-mitos dan lain sebagainya itu memang harus dibuktikan gitu ya. Apa namanya tuh bahwa mitos itu benar atau tidak gitu. Seperti yang tadi yang di perut di ini sama batu itu juga harus dibuktikan apakah benar atau tidak bahwa itu dapat membuat apa namanya tuh dapat membuat tidak sakit perut atau dapat membuat menghilangkan lapar dan sebagainya. Nah, ketika berkaitan dengan sains semuanya itu memang harus bisa dibuktikan gitu ya. Kemudian struktur sains ini, kemudian dimensi konteks sains, kehidupan dan kesehatan, bumi dan lingkungan, kemudian teknologi gitu ya. Jadi teknologi itu sebenarnya sebagai impact atau sebagai kelanjutan dari sains itu sendiri gitu ya, seperti itu. Seperti kita kenapa bisa menggunakan HP, di dalamnya ada semikonduktor, dikarenakan di sana itu ada apa namanya tuh ada sebuah proses fisika yang membuat si benda tersebut itu tidak 100% isolator dan tidak 100% konduktor gitu, seperti itu, yang disebut dengan semikonduktor. Dan bauran-bauran dari berbagai zat itu nanti akan menjadikan aliran listrik itu memiliki apa yang disebut dengan karakteristik tertentu gitu. Jadi yang ada di HP kalian itu adalah bahan-bahan semikonduktor yang dapat mengubah listrik menjadi tegangan rendah dan tegangan tinggi dengan kode biner 0101, kemudian nanti bisa berubah menjadi sebuah instruksi. Nah, sebenarnya itu adalah implementasi dari konsep sains itu sendiri gitu, seperti itu. Kemudian indikator literasi sains, di sini kategori kemampuan literasi sains ada nominal, fungsional, konseptual, ada prosedural. Nah, nominal ini berkaitan dengan angka-angka. Tentu saja di sains itu banyak sekali berkaitan dengan angka-angka. Fungsional dari fungsi-fungsi dari konsep sains itu sendiri, kemudian konseptual dan prosedural. Di sini konsepnya dan prosedurnya, kemudian multidimensional. Jadi segala sesuatu yang ada di sains itu memang sangat berhubungan dengan hal-hal yang lain gitu, seperti itu. Jadi kalau kita hanya memandang satu sains hanya dalam satu bidang, ya itu nanti tidak akan berkembang gitu ya, seperti itu. Mungkin para mahasiswa sekalian pernah mendengar Thomas Alva Edison, kemudian beliau itu apa namanya tuh agak berseteru dengan Tesla gitu ya, seperti itu. Karena yang satunya itu mengaitkan antara sains dengan ilmu pemasaran, dan yang satunya itu tidak mengaitkan gitu, seperti itu. Yang satunya itu mengaitkan dengan ekonomi dan yang satunya tidak gitu. Sehingga sebenarnya sains itu harus dikaitkan dengan berbagai disiplin ilmu yang lain gitu ya, seperti itu. Kemudian kisi-kisi instrumennya ini. Kemudian kita coba akan lihat ke mengukur literasi sains siswa. Nah, ini PowerPoint ini dibuat oleh Profesor Ana Permanasari. Beliau itu asisten direktur 1 di Sekolah Pascasarjana UPI. Nah, mengukur literasi sains siswa itu harus seperti apa? Literasi sains adalah kunci untuk pembelajaran. Ini ada outcome ya, beda dengan output. Jadi kalau outcome itu adalah luaran atau impact dari sesuatu hal yang kembali lagi ke dalam. Jadi ada pengaruhnya terhadap diri sendiri gitu, seperti itu. Dalam pendidikan
apa namanya tuh, dalam waktu 15 tahun untuk semua. Langsung grogi lah. Ya, Pak. Enggak apa-apa. Saya dengan Pak Acep. Maaf, saya agak kredit. Iya, Jadi saya akan memperhatikan audit. iya, siapa? Ya, selamat belajar semuanya ya. Insya Allah Pak Acep hebat. Ya, siapa? Ya, ketika pembelajaran sains itu sukses dibangun, ya, siswa itu akan dapat melanjutkan pembelajaran sainsnya, karena sains itu saling berhubungan dan ada step-step sebelumnya sebelum nanti bisa berlanjut, ya, seperti itu. Tetapi jika itu tidak sukses, maka akan ada kesulitan ketika kita mau membangun konsep yang satu dengan konsep yang lainnya, gitu ya, seperti itu. Nah, sebagai contoh, kita mengenal contohnya tentang perhitungan di dalam sains itu, perhitungan dari tahanan yang akan digunakan atau resistor yang akan digunakan dalam sebuah rangkaian elektronik. Nah, ketika hal tersebut tidak dipahami, maka kita ketika mau menghitung currency, kita mau menghitung persentase penggunaan itu tidak akan bisa juga, karena konsepnya saling berhubungan, gitu ya, seperti itu. Bagaimana ciri anak yang literat sains, yang sudah memiliki kemampuan berpikir sains? Yang pertama, berpikirnya kritis, kemudian kedua logis, kemudian yang ketiganya itu adalah kreatif, gitu. Jadi ketika seorang anak itu literat sains, maka ketika hal ini itu dapat dilakukan secara maksimal, dalam artian ketika kita mempertanyakan satu pernyataan, ketika kita mempertanyakan satu fenomena, itu nanti bisa dijawab, gitu ya, seperti itu. Loh, kok kenapa petir itu kok bisa berpindah antara satu awan ke awan yang lainnya, atau bisa sampai ke bumi, padahal di udara mungkin tidak ada konduktor, tapi listrik itu bisa mengalir, seperti apa dan sebagainya. Nah, itu dipertanyakan kepada guru. Loh, kok Bu, kenapa kalau di pegunungan yang dekat dengan matahari itu malah dingin, ketika di pantai yang jauh dengan matahari justru panas? Harusnya kan makin dekat dengan matahari itu makin panas, ya, kenapa seperti itu? Kemudian kalau ada pernyataan cahaya yang datang ke kita ini adalah cahaya yang diproduksi oleh matahari 8 menit sebelumnya. Oh, kok kenapa seperti itu? Oh, ternyata ada perjalanan, ada jarak yang disebut dengan 1 astronomical unit atau 149 juta kilometer seperti itu yang ada di matahari ke bumi, gitu, sampai akhirnya diterima oleh bumi, contohnya seperti itu. Nah, kalau anak-anak yang literat sains itu mereka akan mempertanyakan, kenapa bisa seperti ini, kenapa bisa seperti itu, kenapa harus seperti ini, kenapa harus seperti itu, gitu. Baru aja ya, Bu. Seseorang memiliki literasi sains itu dalam konteks situasi kehidupan yang berkaitan sains dan teknologi. Ini sains dan teknologi ini tidak bisa dipisahkan, ya, seperti itu. Bapak kemarin membuat alat untuk mengusir nyamuk itu sebagai mini riset. Kemudian Bapak menggunakan IC pewaktu 5555 untuk membuat suara infrasonik. Infrasonik itu adalah suara yang frekuensinya itu di bawah 20.000 Hz, ya, seperti itu, di bawah 20 Hz, ya, seperti itu. Nah, frekuensinya sangat kecil tersebut sehingga ke manusia itu tidak terdengar, tetapi untuk nyamuk dan yang lainnya itu sangat mengganggu, sehingga mereka akan menjauhi, gitu ya, seperti itu. Nah, kita bisa pelajari juga di konsep-konsep semikonduktornya. Oh, ternyata IC pewaktu 555
kemudian kita gabung dengan transistor TDA, nanti akan menimbulkan suara seperti ini. Kemudian itu kita pelajari lagi di biologi, oh ternyata nanti si nyamuk itu akan merasa tidak enak atau akan merasa tidak nyaman sehingga menjauhi sumber suara tersebut. Sehingga nanti satu, tidak ada polusi udara yang ditimbulkan, berbeda dengan dengan obat nyamuk ya. Kemudian yang keduanya suaranya tidak terdengar, yang ketiganya hemat listrik, tetapi nyamuk bisa pergi gitu ya, seperti itu. Nah, seseorang memiliki literasi sains ini harus bisa mengaitkan antara sains dan teknologi. Kemudian ada pengetahuan sains, pengetahuan tentang sainsnya, kemudian ada keterampilan mengidentifikasi isu-isu sains. Jadi ada yang disebut dengan sekarang menanamkan chip kepada manusia, sehingga nanti tiap manusia itu ada pendeteksian di dalam tubuhnya kalau dia melakukan tindakan pidana, kalau dia hilang, kalau dia apa. Jadi karena ada chip yang ditanamkan, microchip yang ditanam kepada manusia di bawah tubuhnya. Nah, isu-isu sains seperti itu apakah mau kita kritisi seperti apa dan lain sebagainya. Apakah dengan ada pengidentifikasian tentang semua yang terjadi kepada manusia dan semuanya terekam, apakah itu baik atau tidak. Kemudian bentuk chipnya seperti apa, apakah nanti chipnya itu berbahaya atau tidak, kemudian apakah membutuhkan listrik atau tidak. Kemudian kemarin ada orang yang melakukan percobaan juga untuk membuat jantung buatan. Nah, jantung buatan yang digunakan pada dirinya sendiri, kemudian akhirnya beliau meninggal dalam waktu 6 bulan. Jadi jantung buatan yang dibuat olehnya itu bertahan selama 6 bulan dengan baterai tertentu gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian menggunakan bukti sains, di sini juga bukti-bukti sains itu harus diperhatikan juga, karena fenomena sains itu tidak akan terjadi ketika kondisi lingkungan yang ada di sekitar itu tidak memenuhi untuk fenomena sains itu terjadi gitu ya, seperti itu. Contohnya ada laut yang bisa kita injak dikarenakan kadar garamnya sangat tinggi. Nah, itu berarti fenomena sains, dan di sana itu bisa dijelaskan ketika kadar garamnya sangat tinggi membuat membuat nanti bisa untuk diinjak gitu, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada sikap respon terhadap isu sains, kemudian minat, kemudian mendukung inquiry ilmiah, dan tanggung jawab. Nah, ini sikap-sikap yang harus dimiliki oleh orang yang mempelajari sains gitu ya. Kemudian selanjutnya pembelajaran berbasis literasi sains. Di sini ada contextual teaching and learning, ada problem based learning, ada project based learning, ada proses skill based learning, seperti itu. Kemudian ada inquiry based learning, itu juga berdasarkan paham dari kontraktivis. Dalam artian kontraktivis ini meyakini bahwa di dalam diri di dalam diri anak atau siswa itu memiliki kemampuan yang mampu dikembangkan, dan mereka sebenarnya bisa mandiri ketika trigger-trigger yang diperlukan itu sudah diperoleh gitu ya. Kemudian asesmen literasi sains yang pertama menggunakan wacana, tema tentunya yang mendukung untuk pembelajaran POTS gitu ya, seperti itu. Kemudian mengakomodasi pengukuran domain pengetahuan, keterampilan proses, dan sikap gitu ya. Kemudian ini esai literasi, kemudian dan lain sebagainya. Kemudian ini contoh saja seperti itu, pencemaran udara dan sebagainya. Nah, itu untuk literasi sains. Kemudian para mahasiswa sekalian, kita sebelum nanti berakhir akan bagi ya, kemarin materinya sudah ada. Untuk kalau dulu materi-materinya sudah di ini ya. Nah, silakan dibagi ya. Nanti ininya hal-hal yang diinikannya yang mana? Yang ini, yang poin-poin ini ya.
Jadi poin-poin ininya dibuat makalah, judulnya yang atas, yang poin-poin ininya dibuat makalah, kemudian nanti dipresentasikan gitu ya, seperti itu. Silahkan dibagi jadi 10 kelompok ya. 10 kelompok, ininya mau di screenshot boleh, atau nanti Bapak dikegrupkan juga boleh. Atau di screenshot aja sok boleh. Mulai dari bab 3 ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. Jadi 10 kelompok ya. Silakan mulai dari 3. Ini. Kemudian 4, 5, 6, 7. Silakan screenshot lagi. Nanti yang dibahas di ininya per poin-poin ini ya. Per poin-poin apa namanya tuh. Masing-masing materi gitu. Kemudian ini silakan screenshot, ini yang terakhir silakan. Nah kalau ini tidak ada poin-poinnya, jadi boleh silakan mengembangkannya gitu ya, seperti itu. Silakan ya. Dibagi jadi 10 kelompok ya, mulai dari bab 3 sampai bab 12. Sampai sini ada yang ditanyakan? Udah cukup? Oktipia, udah cukup Oktipia? Bapak mau tanya, Ya gimana? itu kan untuk yang kelompok dibagi 10 kelompok, sedangkan kalau dilihat dari Zoom, yang join kan cuma 20-an, berarti seorang 2 orang gitu Pak, atau gimana ya? Oh iya, apa namanya tuh kalau Bapak lihat di kelasnya nih ya. Di kelasnya, ini nanti Bapak akan inikan lagi ya. Pokoknya intinya dibagi dulu segitu, tapi kayaknya tidak akan segitu jumlahnya. Nah kalau di kelasnya mah Bapak lihat tuh ada 143 ya. Ada 143. Nanti Bapak inikan lagi juga ya dengan yang lain gitu. Tapi nggak akan mungkin 20 gitu. Seperti itu. Oh iya, baik Pak. Intinya sejauh ini mungkin dibagi dulu sampai 10, nanti dibuat kelompok dan anggotanya mungkin kalau ada 30, nanti berarti 3 per kelompok gitu ya. Nah nanti kalau ada tambahan ditambah lagi gitu ya. Ada lagi? Ada lagi? Udah cukup? Kalau udah cukup ya terima kasih atas kehadiran para mahasiswa sekalian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Terus ya nanti bentuk grup KM ya. Grup KM kan kita ada grup per kelas, terus dibentuk grup KM biar clear ya. Ini ya kelasnya ya. Hari KM-nya kita ada siapa? Mita Pak, tapi kan dia masuk ke kelas E kalau nggak salah. Oh, ya udah dipimpin ku Rian ya. Rian Septian. Oh iya Pak, baik. Tadi kan udah koordinasi juga Rian sama kelas yang sebelumnya ya. Jadi biar jelas kita ada berapa orang-orangnya gitu ya. Ya sudah, kalau tidak ada pertanyaan lagi dicukupkan sekian. Terima kasih atas kehadiran para mahasiswa sekalian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Bapak.